subscribe to my channel. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Temblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Alex, dan spesial sekali kita bisa ngobrol sama Om Hao. Ya, terima kasih Mbak Om Hao. Dia, Pak Alex. Jauh-jauh nih. Terima kasih sekali loh, ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Banyak yang mau kita tanyakan nih sama Om Hao. Soalnya kan saya kalau ngelihat Om Hao tuh, wah keren banget gitu. Biasa aja Mbak. Kebetulan kan banyak juga netizen yang menyarankan ditanyakan analisanya, mau barangkali ada clue-clue tertentu. Oke, yang pertama mungkin saya mau menanyakan, Om Hao itu kan supranaturalnya itu kan bagus banget kan gitu. Kalau saya melihat itu. Terus Om Hao tahu cerita tragedi Gunung Slamet 85 Mas Alex nggih? Iya. Lah itu kalau menurut penerawangannya Om Hao itu, temennya Mas Alex itu nasibnya itu seperti apa sih? Sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini kan ada yang meninggal tapi jasadnya tidak diketemukan, terus ada yang hilang sampai saat ini dinyatakan meninggal juga enggak, ketemu juga enggak kan, seperti itu. Kalau menurut penerawangannya Om Hao tuh seperti apa? Iya, sebenarnya ini secara keseluruhan itu banyak salah kaprah tentang hal ini sebenarnya. Pertama, ada penumbalan menjadi tumbalnya Gunung Slamet. Jadi tukar sesuatu yang ditukar, ada yang Pak Alex sendiri kanibal makan gitu juga, ada yang bilang murni kecelakaan. Tetapi kalau saya menyimpulkan dari kesemuanya tidak ada tumbal menumbalannya, apalagi tuduhan kriminal untuk hal ini gitu. Dari dua-duanya ini sebenarnya kalau dibilang sekarang hidup masih hidup, tapi kalau dibilang tidak ada, saya tidak bilang meninggal ya Pak ya. Itu juga enggak Mbak. Jadi memang dikehendaki ataupun disukai oleh satu kekuatan atau power besar yang itu menaungi Gunung Slamet. Dan jika kita mau detail lagi ya, mungkin itu apakah ada kaitannya weton ini yang disukai dengan entitas yang ada di Gunung Slamet, dan tanggal pendakiannya itu pun juga bisa kita otak-atik itu. Misalkan di sana sedang ada hajat dan dalam masa yang lumayan singkat ya kalau saya sebutkan itu, apakah ada persetujuan yang disanggupi oleh rekan-rekannya Pak Alex pada waktu itu, walaupun itu tidak secara lisan tetapi secara batin. Karena ketika salah mengucap di gunung itu tentunya akan berdampak besar atau fatal. Misalkan ditawari sesuatu hal, orang yang sedang mendaki kelaparan, ada warung di situ. Gak tahu kalau itu warung gaib ya, singkat cerita, makan. Menurut kita, itu mungkin sudah lama berhari-hari nggak ketemu, tapi bagi beliau ini hanya setengah jam mampir ngombe lah istilahnya, atau cuma numpang makan. Ini yang terjadi hampir serupa, karena menurut saya. Jadi mungkin yang pertama terjadi satu perkawinan gaib, atau yang kedua masuk ke dalam dimensi gaib itu, karena berkaitan dengan seluruh tubuh ya, sudah melebur di situ. Jadi bukan hilang. Ini yang juga sering terjadi di kasus pendaki-pendaki sampai hari ini, karena ada 3 portal gerbang dimensi besar di sungai, di laut, di hutan, dan satu adalah di gunung. Itu gerbang ini bisa menghubungkan. Jadi mungkin antara gunung itu bisa koneksi, itu bisa saling terhubung. Mungkin hilangnya di
di gunung A, kemudian bisa ketemu di gunung B yang itu tidak mungkin jaraknya, atau setelah beberapa hari kembali dalam kondisi hidup atau mati, misalkan hidup ya dalam kondisi linglung ataupun mengalami gangguan jiwa yang ringan sampai serius. Ada juga yang dalam kondisi meninggal, yang paling sering. Dan meninggal ini pun bisa dilihat aspeknya lagi, apakah memang meninggal karena melakukan kesalahan, memang ada kaitannya dengan penumbalan yang ada di situ, atau hanya diambil sukmanya saja, badannya dikembalikan, atau murni kecelakaan. Itu. Tapi kalau menurut saya ketika itu terjadi memang benar kecelakaan, akan mudah untuk dievakuasi. Gitu. Kita melihat secara pandangan logika dan secara metafisik. Gitu. Berarti itu yang membuat ada kemungkinan perkawinan gaib atau memang dikehendaki, itu yang membuat nggak bisa kembali gitu. Iya. Ya dalam artian sanepan ya ataupun perumpamaannya itu banyak di situ, Mbak. Misalkan perkawinan gaib ini apakah perkawinan dengan alam semesta gitu. Misalkan kita dia menyatu gitu ya. Untuk menggenapi sesuatu hal yang kurang. Atau memang perkawinan dengan makhluk astral sampai punya keturunan. Memang sengaja dinikahkan gitu. Ada hajatan yang pas, mungkin gunung itu sedang terjadi satu hajatan dalam, misalkan terjadi di bulan Suro, sehingga ngepek mantu. Itu secara beneran itu ada juga. Dan tukar menukar itu yang sering kadang terjadi. Misalkan ada seseorang yang merambah hutan ataupun mengambil satwa yang ada di situ. Ketika ada yang serupa itu akan ditarik, Pak, di situ. Jadi ada beberapa kasus, tapi kalau di sini yang bisa saya tafsirkan itu kalau dibilang itu masih ada, bahkan ada yang nampak ketika itu dibawa oleh satu entitas astral, ada yang satu benar-benar langsung hilang. Tapi secara kondisi itu hari ini masih tetap ada secara spiritnya. Jadi kalau kemungkinan ditemukan orang lain dalam kondisi amnesia ataupun apa, menurut saya tetap itu bisa akan ketemu keluarganya nanti, gitu. Identitasnya yang akan berubah karena mungkin luka benturan ya, gitu sampai hari ini, gitu. Berarti kemungkinan kalau misalnya bisa keluar pun dari alam lain itu, itu nggak bisa normal seperti sedia kala gitu. Iya, akan berubah karena kenapa? Ada pergeseran secara dimensi. Ibarat kata kita dari tidur, kemudian kita bangun mendadak aja kita bingung. Dari tidur benar-benar kita lelap ya, kemudian dibangunkan atau kita terbangun secara tidak sengaja, kita pasti nge-lag lah. Lagi ini dari dimensi yang berbeda, gitu. Jadi memang kemudian ketika satu pencarian yang itu sudah tidak ditemukan, pasti akan diputuskan meninggal. Entah di sini masuk ke dalam kawah misalkan, masuk dalam lumpur hisap, dimakan hewan buas, itu bisa ini logikanya ya. Tetapi kalau secara metafisik yang bisa saya rasakan itu sudah dikehendaki dari 3 dan memang Pak Alex yang tidak gitu. Tapi ketika datang menawarkan dalam artian bukan menawarkan untuk dimakan, tetapi menawarkan untuk gampangnya dipek mantu. Iya, mau dinikahkan. itu karena saya melihat seperti apa ya, seperti satu kabut besar yang itu nampak baik ataupun nampak indah ketika seseorang ini mengiyakan itu, gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Ini Om, ada yang saya takuti. Jadi kan apapun saya lakukan untuk mencari kejelasan tentang teman saya, termasuk beberapa tahun yang lalu saya belajar hipnoterapi. Tetapi ketika instruktur saya menawari, apakah ingatan Anda yang terpotong di Gunung Slamet itu tentang bagaimana Anda menuruni jurang itu mau kita dekati secara itu, karena bisa dalam keadaan hipnosis Anda akan mengingat. Tapi ada yang saya takuti, kalau ternyata saya ingat dan ternyata saya dibantu oleh jin, saya merasa nggak siap untuk menerima kenyataan itu. Artinya begini, yang saya pahami tentang jin itu adalah kalau mereka melakukan satu kebaikan, ada peluang besar mereka akan menagih untuk kita melakukan hal yang sama.
bagi mereka, dan itu saya nggak siap. Saya lebih suka, saya kan nggak pernah minta tolong, kalau ditolong terserah, tapi saya nggak pernah minta. Nah, menurut Om Hao, bagaimana saya bisa 2 kali menuruni jurang yang begitu tinggi? Saya nggak ingat caranya, tetapi tim SAR itu menemukan jejak kaki saya di situ. Jejak sepatu. Karena sepatu saya waktu itu kan sepatu PDL tentara yang beradial itu kan, kelihatan ada di situ, sehingga sempat saya dicurigai bawa tali. Gitu. Meninggalkan jejak Di tapak teping gitu ya Pak ya. Tapak sepatu. Iya iya iya. Iya, ini pun saya ada beberapa kemungkinan ya Pak ya. Tentunya kita lihat secara aspek logikanya dulu. Seseorang yang ketika dalam kondisi tertekan, kemudian terancam, berbahaya, dan untuk melindungi diri sendiri, yang aktif ini adalah tenaga dalamnya. Walaupun nggak pernah belajar tenaga dalam, karena kita hanya menggunakan 2,5% tenaga luar untuk aktivitas keseharian. Sisanya adalah tenaga dalam. Sehingga itu sesuatu yang tidak mungkin orang akan menilai itu. Misalkan kita memanjat satu tebing yaitu vertikal, bahkan hampir 90 derajat. Kemudian kita bisa berlari kencang, bisa loncat pagar misal itu 3 meter, 2 meter. Kalau dalam hal ini, yang pertama adalah faktor logika, yaitu tenaga dalam. Tetapi di balik itu, yang kedua tentunya kita ini semuanya kan ada yang ngemong Pak, yang menjaga saudara ari-ari kita itu, saudara putih kita. Saat kita tujuannya memang untuk kebaikan atau kita menyelamatkan diri, itulah yang mensupport energi itu, membantu. Ya boleh dibilang jika itu kemudian jin yang berwujud ataupun yang kita sebutnya adalah kodam atau perewangan, seperti yang disampaikan Pak Alex, suatu ketika akan minta bayaran atau kita harus membayar dia, karena perewangan membantu, kita harus ada bayaran gitu. Tapi kalau di sini adalah korin atau saudara ari-ari kita, itu tidak ada laku prihatinnya di situ, gitu. Jadi di luar logika, tapi ini nyata. Jadi kalau saya bisa simpulkan, memang tenaganya Pak Alex sendiri karena dalam kondisi tertekan, bingung, dan juga dalam kondisi terancam pada waktu itu. Terancam alam pertama, yang kedua terancam lingkungan. Lingkungan ini dari manusia sendiri Mbak, karena sedang disudutkan kalau yang saya lihat. Jadi bingung dalam posisi sendiri, ditinggal temannya, dicurigai orang, gitu. Itu sudah dijawab sama Om Hao seperti itu. Bisa saya terima ini secara logika bisa. Memang ada film juga yang menjelaskan bahwa kemampuan manusia sebenarnya hampir nggak terbatas kalau semua kapasitas otak bisa dipakai. Nah sayangnya itu hanya muncul pada keadaan kepepet kan gitu. Ada lagi begini, ini juga mengganggu saya juga. Saya kira mengganggu keluarga kedua teman saya. Jadi pasca peristiwa itu, entah ada berapa pendaki yang mengaku bertemu dengan kedua teman saya. Biasanya pada waktu mereka tersesat, jadi mereka ditunjukkan jalan yang benar dan sebagainya, diantar sampai tempat tertentu. Ada yang sampai di Samarantu, kemudian 2 teman saya ini hilang. Jadi ngakunya ketika memperkenalkan diri, itu teman saya, Iqbal dan Gagah. Sampai keluarganya Iqbal itu ada yang bilang ke saya, kalau ada pendaki lain lagi nanti ketemu, tolong suruh periksa kupingnya, karena kuping sebelah kiri Iqbal itu kayak ada lubangnya, tapi bukan tindian, dari lahir begitu. Tanda lahir ya Pak. Nah, artinya kenapa keluarga sampai memberitahu ini, karena mereka juga prihatin kan. Jadi pada diri saya itu timbul rasa, ya Tuhan, masa meninggal aja belum cukup sih, sampai teman saya harus diserupai sama mereka. Sekalipun sampai saat ini tidak ada yang dicelakai dengan memakai figur kedua teman saya, tapi selalu ditolong. Tapi tetap saja itu bagi saya ada satu pertanyaan besar, kenapa mereka ini rajin beribadah Om Hao, saya yang tidak, kenapa malah mereka bukan saya? Iya, ini yang salah satu hal yang klasik ya ketika kita naik ke gunung. Banyak yang menyerupai atau memblow ya. Dalam artian pasti positif justru Mbak untuk menyerupai itu. Dalam artian pertama, biasanya mereka akan memberikan satu petunjuk bagi yang tersesat
atau mencegah agar tidak tersesat. Dua hal ini. Nah, yang memberikan petunjuk ini uniknya biasanya memang berasal dari para pendaki-pendaki, entah yang sering datang ke situ atau yang mengalami kejadian insiden kecelakaan. Selain itu juga hewan-hewan. Misalkan kalau di Lawu sendiri kan kita kenal ada jalak di situ, burung itu, burung ya, atau jejak-jejak hewan yang paling kita sering lihat lah. Berikutnya adalah tentunya entitas-entitas penghuni yang ada di situ, yang mereka menyerupai warga lokal. Misalkan pencari rumput, warga yang sedang mencari kayu, misalkan menyerupai. Nah, dalam kasus ini kita kembali kepada poin yang sebelumnya, yang poin pertama. Kalau tadi saya sebutkan asumsinya itu, kalau kita ngomong di gunung itu sebenarnya banyak asumsi, Pak. Kenapa? Karena di gunung tentunya yang tempat yang kita duga itu kosong, biasanya memang ada yang tinggal di situ, warga nyata lah. Dan biasanya mereka kan di kaki gunung, mungkin ke atas untuk aktivitas-aktivitas saja. Karena kita sebutnya kan daerah-daerah ini terkadang terpencil dengan orang-orang yang dalam artian terpencil itu tidak semuanya penghuni asli, tetapi ada orang yang melakukan laku ritual atau semedi yang memang mengasingkan diri, gitu. Nah, misalkan kemudian masih hidup, tentunya ditemukan warga dan tinggal di situ. Jika kemudian asumsinya adalah kehilangan ingatan, pasti lupa. Tapi hari ini tetap masih ada. Yang berikutnya adalah dinyatakan itu pasti meninggal, gitu. Peluang yang ini sangat kecil lah, hanya 5% mungkin. Yang lainnya adalah meninggal karena apa? Karena kondisi gunung yang terjal, udara yang dingin, kekurangan makanan, itu pastilah logikanya gitu. Nah, kita condong ke, kalau kita sebutnya ini kemudian meninggal, pasti dalam kondisi meninggal itu yang tersisa apa? Residual memori, sisa dari kenangannya yang tertangkap oleh korinnya, atau kita sebutnya saudara ari-ari kembali lagi. Yang ini kadang akan nampak, Pak, akan menyerupakan, dan pasti spesifikasinya akan persis, apapun yang ada akan ditiru, dan termasuk tanda lahir juga. Namun ada kondisi-kondisi yang misterius, misalkan selesai mengantarkan atau menunjukkan jalan akan menghilang, tidak boleh nengok ke belakang, gitu. Jadi kalau saya melihat ini lebih mengarah pada korinnya, yang memberikan satu kebaikan, memang tidak menyesatkan. Setelah orang-orang ini diperingatkan dulu, misalkan pendaki-pendaki ini diperingatkan dulu oleh satu entitas yang menyerupakan warga lokal. Nah, kalau ini kemudian tidak mengikuti aturan itu, apa sih yang terjadi? Serupa nanti, gitu. Berarti itu korinnya, bukan jin yang menyerupai. Iya, berikutnya mungkin juga bisa terjadi dari jin yang menyerupai yang ada di sekitar situ. Namun bedanya kalau jin menyerupai biasanya menyesatkan. Iya, saya pikir juga begitu. Iya. Ya, makanya kan ketika ada beberapa informasi yang ketika ada yang tersesat itu ditemuin sosok seperti Mas Iqbal dan Mas Gaga terus menunjukkan jalan, itu kan aku berpikirnya gini, jin itu kan manipulatif kan, manipulatif terus pasti kan ada sesuatu yang dia misalnya membantu, itu kan ada sesuatu yang dia inginkan dari situ kan, tetapi ini enggak gitu loh, ini menunjukkan jalan, orangnya juga selamat dan lain sebagainya. Makanya kan jenengan tanyakan tadi ke Om Hao kan sudah dijawab, itu kemungkinan korinnya kan gitu. Iya, yang menyerupakan di situ, karena dalam artian gini, Pak, kalau yang bisa saya tafsirkan itu kedua temannya ini dalam satu posisi yang baik sebenarnya, tapi buruk bagi kita karena hilang. Tapi di alam sananya baik. Sehingga banyak entitas-entitas yang mencoba untuk meniru, untuk menyesatkan justru. Nah, yang menunjukkan ini karena kalau kita bilang tentang korin itu akan meniru ya apapun yang saudaranya pernah hidup lakukan, bahkan segala aktivitasnya, dan pasti tujuannya positif, gitu. Hanya memberikan petunjuk, biasanya tidak banyak berbicara, tidak banyak gerakan atau gestur yang dilakukan. Setelah itu selesai, biasanya juga tidak mengantarkan ke titik tujuan sampai selesai. Jadi misal masuk ke dalam satu hutan, ada satu pertanda, misalkan di situ jalan yang sering dilalui, ya hanya cukup di situ. Selebihnya akan dilakukan sendiri. Tapi catatan tidak boleh naik ke atas.
Tidak boleh menengok itu berarti tidak boleh napak tilas lagi. Karena kalau dilakukan sampai kedua kali, maka resiko ditanggung sendiri kasarannya gitu. Itu berarti perasaannya jenengan, kenapa sih menyerupai temanku? Apakah mati saja tidak cukup saya jadi, gitu loh? jadi lebih enteng, jadi lebih ikhlas, jadi lebih ini. Nah, penjelasan Om Ho kan sebelum ini kan nggak ada yang bilang itu orin kan. Iya. Mereka kadang-kadang ada yang bilang ya karena yang ditiru dua temenmu, karena dua temenmu itu baik, kalau kamu kan nggak baik ngapain ditiru. Tapi penjelasan Om Ho ini bikin saya bersyukur meskipun saya kalah dengan adiknya Gagah Mbak Endar itu kan bilang, jadi kalau kakak saya dipakai untuk menyerupai dan sebagainya, itu kami juga bersyukur karena itu membawa kebaikan. Jadi keluarga Gagah lebih ikhlas daripada saya. Saya baru kali inilah bisa oke lah, orinya berarti alright, saya nggak masalah gitu, asal bukan demit-demit itu. Ada satu lagi terakhir ya Om Ho. Jadi waktu pendakian itu kan Mas Alek memakai jaket yang ada hijaunya ya. Di baliknya. Ya di baliknya kan ada hijaunya. Nah sedangkan di gunung tersebut itu kan tidak boleh memakai baju atau apapun yang ada hijaunya, warnanya hijau gitu. Nah, biasanya kalau yang memakai itu kan pasti celaka dan lain sebagainya. Kemungkinan kan seperti itu. Nah, kenapa waktu mendaki bertiga itu justru malah kedua temennya yang ya celaka bertiga karena orientasi mau turun itu kan terlalu ke kanan. Nah, kenapa yang dua ini yang hilang dan meninggal, kenapa yang memakai hijau itu malah enggak gitu? Iya sebenarnya penjelasannya begini, kalau misal pakai hijau tapi kan tidak semuanya toh Pak, maksudnya hanya ada beberapa motif hijau kalau saya sebut. Jadi dalamnya itu memang berwarna hijau. Hijau total ya, luarnya kan tidak kan? Tapi pertanyaanmu kurang jelas bagi Om Ho. Jadi gini, saya kan dua kali merasa masuk ke desa gaib itu. Nah yang terakhir itu yang hari kedua itu mereka akan minta saya untuk menyampaikan pada para pendaki itu di sini tuh nggak boleh A, B, C, D, termasuk jangan memakai pakaian berwarna hijau muda. Pantangannya itu. Nah saya bilang saya nggak bisa menyampaikan seperti itu. Wong saya pendaki liar, saya menyampaikan forum apa, lewat apa. Nah, kemudian terjadi semacam perselisihan dan akhirnya saya dibalikin. Ada pemikiran ke saya, jadi jaket saya kan coklat, tapi kalau dibalik itu hijau. Hijau dalamannya ya Pak. Kalau saya selamat pakai jaket yang berwarna coklat, mereka bisa aja bilang Alek itu selamat karena dia nggak pakai pakaian hijau. Saya balik. Oke, sekarang saya pakai pakaian hijau, berarti melanggar kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Jadi ada semacam itu. Saya punya kejelekan seperti itu Om Ho. Jadi saya nggak mau kalau saya selamat atau tidak selamat itu karena sesuatu yang lain. Nah, mau saya ya itu karena saya, gitu, bukan karena pertolongan atau karena apa gitu. Itu jadi pertanyaannya kenapa saya melanggar itu dengan sengaja tetapi tetap selamat, selain bahwa itu takdir tentu saja. Gitu. Iya sebenarnya kalau kita melihat tentang hijau, warna hijau daun atau hijau pupus, ini juga sering kita dengar kalau kita membicarakan tentang pantai selatan. Ya. Ini sama Pak, ini sebenarnya hampir sama. Kenapa nggak boleh pakai hijau? Itu sebenarnya antisipasi ketika akan terjadi kecelakaan ataupun hilang. Karena ketika kita pakai yang berwarna hijau, tentunya akan susah untuk diketemukan karena terkamuflase dengan warna air laut yang hijau toska kalau itu di pantai selatan, kalau di gunung semak ataupun hutan, sehingga itu menjadi pantangan. Nah, pantangan-pantangan yang dilakukan ini kenapa nggak boleh? Itu berdasarkan himbauan sebenarnya untuk keselamatan orang sendiri sebelum naik. Jadi tidak ada kaitannya dengan entitas di situ yang menyinggung.
Justru entitas ini menyampaikan itu berapa Pak, biar nggak terjadi. Jadi itu. Jadi tidak boleh memakai baju hijau itu. Itu mau wolak-walik ataupun apa, kalau tujuannya kita selamat, ya akan selamat. Tetapi ada baiknya kita untuk diri kita sendiri, jadi dikembalikan ke kita sendiri. Karena Pak Alex sendiri sebenarnya kenapa itu untuk menyampaikan, karena yang ngalami, Mbak. Karena ada kecenderungan orang kita yang nggak ngalami, nggak percaya, dianggap itu mitos. Padahal bisa dilogika mitos itu. Sehingga banyak tempat-tempat yang diciptakan di sana seolah-olah horor, menakutkan, walaupun tidak terjadi apa-apa. Karena lebih cepat kita mematuhi itu. Ini masuk dalam hukum adat. Hukum adat memang tidak tertulis, tetapi itu sangat kuat dipatuhi gitu. Kalau saya melihat dari hal logika nih yang pertama, tapi juga ada logika metafisikanya. Gitu. Selain memang kalau kita lihat gunung itu sendiri kan warna hijau itu kan gadung ya, jadi hijau agak kuning terkadang. Itu seperti warna nasional di sana. Gitu. Jadi ketika orang memakai ini nanti dikersake, Pak. Diminta. Gitu, diminta dengan apa? Dengan disamurkan dulu dengan lingkungan sekitar. Diminta ini bisa menjadi prajurit yang ada di situ, penghuni yang di situ, atau dinikahkan. Gitu. Jadi tidak ada melanggar, tetapi ibarat kata kita masuk ke satu tempat, kita mau makan racun di situ. Orang itu tahu, jadi kita diperingatkan. Jadi sesuatu hal yang membahayakan diri kita sendiri, ada baiknya sudah diberikan informasi. Paham. Berarti mengarahnya ke situ. Aku diajak menikah itu mungkin karena pakai pakaian hijau itu ya. Iya. Meskipun itu tak balik. Jadi di dalamnya kan hijau, di luarnya coklat. Baru setelah saya marah dan sebagainya, hijaunya tak balik. Jadi di luar. Itu kan bagian yang tidak terjelaskan. Kamu kan juga pernah tanya kenapa sih sering dibawa makhluk halus terus mau dinikahin kan? Di Gunung Ungaran kan gitu juga mau dinikahkan sama anaknya Bu Lurah. Untuk jaketnya sekarang udah nggak ada. Gitu. Nek ada pasti nikahin. Nek ada pasti jenengan pakai lagi buat naik gunung tuh. Enggak. Udah ketemu kamu aja cukup. Sudah, ini ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada. Saya beruntung ketemu Om Hao ya. Sama-sama. Ada yang ceritanya juga seru. Ya itu tadi Lor, ngobrol-ngobrol kita sama Om Hao. Mungkin ada pertanyaan kalian juga yang masih bertanya-tanya, ini jawabannya apa lah. Ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Om Hao gitu. Terima kasih sekali Om Hao. Sama-sama Mbak Tia, Pak Alex. Sudah ya, kita tutup ya. Ya, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari. Salam lestari.